Sahabat Rob to Rob Sari Widuri, sekarang lagi ada di apa nih namanya? Pelatnas, bener nggak? Pelatnas Panjat. Pelatnas Panjat. Dan sekarang gue nggak sendiri, ada temen gue namanya Nurul Ikamah. Kalau teman-teman browsing di Google pasti akan banyak sekali ketemu informasi mengenai siapakah Nurul, apakah prestasinya, apa cita-citanya dan lain sebagainya. Tapi hari ini Rob to Rob Channel punya spesial bisa ngobrol langsung dengan Nurul. Apa kabar Nurul? Luar biasa. Luar biasa. Barulah selesai latihan? Baru selesai latihan. Sebelum cerita mengenai sekarang lagi ngapain, kemudian apa namanya target-targetnya apa atau hari ini ngapain aja, boleh cerita nggak sih dari kapan atau mungkin Nurul itu lahir di mana, tahun berapa dan besar di mana, itu dulu ceritanya. Saya Nurul Ikamah, saya lahir di Bima pada 6 Mei 1995 dan saat ini saya berada di tim nasional panjat tebing dan ya tengah latihan untuk persiapan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Wow, jadi memang padat banget kayaknya ya. Hari ini pun juga cukup padat, di sela-sela latihan kita harus mencuri-curi waktu. Tapi yang pasti kalau pengen tahu, sebenarnya yang pengen tahu tuh adalah dari kapan sih mulai cinta sama dunia panjat? Itu udah lama banget. Mulainya itu kurang lebih Nurul umur 10 tahun. 10 tahun itu udah, kalau nggak salah kelas 5 SD sampai sekarang itu udah sangat jatuh cinta sama panjat tebing. Pertama kali manjat itu waktu itu siapa yang ngajak dan apa sih rasanya sampai akhirnya iya nih gue mau nih belajar nih, gue mau nih serius gitu? Pertama kali itu saudara, dia udah memang di panjat tebing sebelumnya, kemudian cuma diajak main, ayo Nurul kita main-main ke lapangan nih kayak gitu kan di kampung. Yaudah main. Dan awalnya itu cuma iseng aja, iseng nyobain. Nah, ayo Rul bisa, ih keren loh Nurul bisa. Tiap hari itu main ke lapangan dan semangatin sama senior-senior gitu. Dan akhirnya muncul udah, aku mau jadi pemanjat aja deh. Wow. Gitu. Sampai sekarang. Terus kemudian mulai masuk ke apa di daerah apa tuh? Kalau di daerah dulu persiapan untuk pekan olahraga daerah gitu. Kemudian setelah itu naik lagi mewakili NTB. Awalnya saya di Kota Bima, di Kota Bima, kemudian naik di provinsi mewakili PON, mewakili NTB, kemudian setelah itu masuk di tim nasional. Di tim nasional dan menjadi, saya boleh bilang the winner lah ya berarti ya. Amin. Karena terakhir juga sempat kualifikasi emas ya, dapat emas ya yang terakhir di Asian Championship Korea ya, kompetisi terakhir. Dan selalu emas kayaknya ya. Berita yang saya dapatkan selalu emas. Oke. Kemudian dari tahun berapa udah mulai di pelatnas tuh berarti? Awal di pelatnas Nurul 2017. Saat itu masih di nomor boulder. Nomor boulder, kemudian di 2018 awal pindah ke nomor speed seperti sekarang dan ya continue di speed ya. Jadi sekarang fokus di speed ya. Untuk di Olimpiade 2024 pun juga di speed. Yep. Tapi kayaknya kalau ngelihat teman-teman di sini kan latihannya sih memang luar biasa gitu ya. Semuanya teratur gitu kan ya. Pernah nggak sih ngerasa aduh males nih gitu kan. Atau mungkin ada momen, karena maksudnya pasti naik turun gitu. Pernah nggak ngerasa gimana gitu yang teringat banget tuh? Kalau momen malas atau jenuh itu saya normal banget gitu kan. Hampir semua orang ngalamin. Dan bagaimana kita di sini di tim kita tuh saling support satu sama lain. Misal saya lagi ngerasa malas, saya jenuh, ngobrol ke teman-teman atau kadang udah teriak ke pelatih, kok saya begini itu dijelasin lagi balik lagi alasan dulu kesini ngapain sih gitu. Orientasinya kemana sih gitu. Ingat lagi, iya saya mau Olimpiade, ngapain saya harus kalah dengan rasa malas, dengan rasa jenuh. Dan itu balik lagi dengan support system tim yang luar biasa sih. Iya, karena di belakang tim ini juga begitu banyak orang yang mensupport itu ya. Jadi rasa-rasa itu ya kembali lagi bahwa diingatkan kita yang harus bangun lagi gitu ya. Itu yang rasa males. Yang kedua, kangen kampung halaman nggak sih? Bima itu kan indah banget ya. Kangen banget. Kangen banget sih. Bilang
untuk ngobatinnya paling setelah latihan sempetin beberapa menit video call orang rumah, seperti itu sih kalau. Kalau di sini gitu ya, teman-teman atau mungkin termasuk Nurul, ada sesi waktu untuk boleh nggak pulang ke kampung atau bagaimana gitu kan? Itu kan juga momen yang mungkin ditunggu-tunggu, tapi ada satu waktu bahwa waktunya juga harus dipas-pasin kan, gitu. Itu gimana tuh? Ada, jadi kita dari tim sendiri ada jadwal libur, jadwal kepulangan gitu, cuman nggak yang harus terserah kita kan, memang kalau ini udah mau masuk musim kompetisi, jadi untuk pulangnya agak susah, agak ditunda ya. Ditunda. Tapi kita nggak boleh menunda yang satu ini karena sekarang gue lagi syuting di bulan Ramadan, ini juga lagi menjelang buka puasa, barusan sih beduk, jadi boleh minum lah ya untuk buka puasa. Selalu berbuka. Sambil buka puasa, ini aja cukup dengan teh buka puasa. Kita ngobrolnya lanjut ya. Tapi silahkan, mau minum dulu? Sudah. Udah cukup ya. Nah, ini menarik juga nih. Selama bulan puasa, teman-teman juga pasti mayoritas pada puasa, termasuk juga Nurul. Ada kendala nggak sih? Atau artinya ada perubahan waktu kan pasti. Itu boleh cerita nggak kalau biasanya pagi kegiatan, sarapan, latihan atau apa gitu. Ketika bulan Ramadan mana? Ada perubahan. Jadi di perubahannya sendiri di jadwal latihan. Biasanya kita kan pagi, sore atau malam. Sekarang diganti. Jadi paginya kita off, kita mulai di siang menjelang sore. Kemudian break lagi pas maghrib, mulai lagi nanti malam. Jadi sampai sesinya malam. Sore dan malam. Oh, sesinya sore dan malam. Selain latihan speed gitu ya, latihan apa lagi yang memang dilakukan di sini? Kalau kita ada latihan untuk daya tahan, biasa di gym, di pull up ataupun lari-lari gitu sih. Nah, dari semua kegiatan nih ya, ini pengen tahu aja kan pasti semuanya juga setiap hari dilakukan ya. Apa yang paling lo seneng gitu loh? Gue paling seneng kalau udah mulai menghitung waktu nih, atau misalnya gym deh karena rada santai gitu atau apa? Senengnya sih manjat ya. Manjat full ya. speed. Jadi kan ada beberapa kadang kita latihan potongan seperti itu kan, tapi lebih senangnya pas full speed karena emang itu kita mau mencetak waktu terbaik kita gitu kan. Dan pasti kayaknya Nurul termasuk orang yang penasaran gitu ya, begitu udah selesai latihan, wah pengen nyoba lagi nih, besok udah pengen nyoba lagi gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai keluarga gitu ya, keluarga memang semuanya pemanjat atau gimana? Atau hanya Nurul nih yang akhirnya harus dibilang jauh gitu ya dari kampung halaman, tapi mencetak prestasi? Saat ini untungnya adik-adik ngikut. Lalu punya adik 2 cewek yang ngikut juga manjat gitu. Oke, udah sampai mana mereka? Tetap dong cerita-cerita sharing mengenai dunia pemanjatan. Mereka masih di daerah gitu kan, cuman dulu jelasin bahwa jangan takut mimpi gitu kan. Jangan batasin, karena emang dulu pernah juga di daerah ada orang gitu kan kayak ngenahan mimpi. Ya udah sih Ru, nggak usah mimpi jauh-jauh gitu, di daerah saja, fokus untuk Porda kan, gitu kan. Kayak gini, nah padahal itu orang lain, kenapa dia berani ngehambat mimpi kita, ngenahan mimpi kita? Makanya dulu sekarang ke adik-adik junior di daerah, ayo jangan nanggung, masa main di daerah mulu, nggak mau lihat kota-kota lain, nggak mau lihat daerah lain gitu, negara lain, come on, bisa lebih tinggi prestasi gitu. Tapi memang harus kembali maunya apa gitu ya. Oke, yang terakhir, mungkin belum terakhir sebenarnya, banyak banget gue pengen nanya sama Nurul. Goals ini tahun 2023, persiapan Olimpiade 2024, ada banyak sekali step-step kualifikasi dan lain sebagainya. Goalsnya apa nih yang terdekat, kemudian nanti sampai dengan Olimpiade, selain pasti emas dong gitu kan ya. Cuman goals apa lagi dalam ini dulu nih, dalam prestasi panjat tebing dulu. Untuk saat ini kami fokus untuk ngejar peringkat kota untuk mengikuti kualifikasi, dan kualifikasi pertamanya nanti di Swiss pada Agustus, itu pertama. Kemudian di keduanya di Indonesia, itu Asian Champions Continental. Kemudian ketiganya tahun depan lagi. Jadi kita benar-benar fokus di yang pertama dulu besok untuk di Agustus. Di Agustus dulu ya. Itu semua di tahapan awal ya.
Oke, goals dalam prestasi pemanjatan gitu ya, panjat tebing. Nah, goals dalam kehidupan? Kehidupan lebih kayak oke, setelah manjat prestasi Nurul mencapai prestasi tertinggi gitu kan, impiannya mau ngebangun daerah, istilahnya adik-adik di daerah gitu, mau berlatih bersama untuk ngejar mimpi ke tim nasional lagi betul sih. Nasional terus nanti bertahap terus ya. Pesan buat adik-adik di seluruh Indonesia gitu ya, di daerah-daerah, bukan hanya dari panjat tebing gitu ya. Apa sih kira-kira yang akan Nurul sampaikan supaya mereka nggak hanya main di daerah, nggak cukup puas dengan menjadi winner daerah gitu segala macam. Lebih ke jangan pernah takut bermimpi sih untuk adik-adik. Yakin pada diri kita, pada kemampuan kita. Selama kita punya keinginan yang kuat, cita-cita, harapan itu pasti akan terwujud. Percaya aja sama diri sendiri. Oke, dan kalau kita ngomongin masalah prestasi, kan ini Nurul perempuan ya, gitu ya. Weh, nih Kartini Indonesia gitu kan ya. Bukan hanya laki-laki yang berprestasi, tapi juga perempuan. Kalau misalnya melihat persaingan di Indonesia, bahkan di luar negeri gitu ya, untuk menuju ke Olimpiade, menurut Nurul perempuan Indonesia seperti apa? Perempuan Indonesia itu luar biasa. Kadang beberapa orang berpikir, bisa cewek gitu panjat, bisa cewek nggak capai prestasi tertinggi gitu. Bisa dong gitu. Jadi kami di sini, teman-teman di sini gitu kan, sama-sama punya keinginan, kami tengah berlatih untuk mencapai apa yang kami inginkan gitu. Oke. Terakhir banget, moto hidupnya Nurul apa? Sebelum kita tutup nih. Moto hidupnya Nurul itu jalani semuanya itu dengan enjoy, tanpa beban. Saat ngelakuin semua tanpa beban, otomatis apa yang kita harapin mudah tercapai. Oke. Thank you ya Nurul ya. Teman-teman, menarik banget. Satu yang saya dapat ketika saya ngobrol dengan Nurul adalah jangan takut bermimpi, karena ketika kita bermimpi, kita bangun, kita akan melakukan sesuatu untuk mencapai mimpi kita. Oke, Sari Widuri, Nurul Ikamah pamit di Rope to Rope Channel.